warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 tentang globalisasi. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu IPS KD 3.3 atau 4.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. SPDP KD 3.1 atau 4.1, memahami reklame. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Di sini ada sebuah bacaan yang terdapat pada buku tema 4, yaitu Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Ya, kita tahu pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Ya, dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragamnya macam-macam ya, ada batik pedalaman dan batik pesisir. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Ya, ini salah satu contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya, yaitu tentang batik. Bahwa kita harus mengakui batik Indonesia itu sudah mendunia. Bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, untuk memahami bacaan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Yang ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional. Yang keempat, tulislah komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Yang kelima, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Yang keenam, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Yang ketujuh, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara. Yang kedelapan, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal. Untuk menjawabnya sebetulnya sangat mudah, tinggal kita membaca teks yang tadi sudah disampaikan, atau bisa melihatnya di buku tema 4. Sebagai warga negara, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain, misalnya dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang, semakin dikenal di negara lain. Asal kita juga harus hati-hati, jangan sampai kebudayaan kita diakui oleh negara lain. Makanya kita harus tetap melestarikannya. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia yang memiliki daya saing dunia.
Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM, unit kegiatan masyarakat, dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat poster. Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Di sini kita bisa lihat ada contoh-contoh poster. Rata-rata poster itu berisi ajakan, bisa juga larangan ya. Mari, ayo, itu juga. Macam-macam poster, ada poster niaga, ini untuk mempromosikan barang, poster pendidikan, ada poster kegiatan, poster layanan masyarakat. Lalu ciri-ciri poster, yang pertama memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok, jangan sampai tulisannya tidak bisa dibaca. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, imbauan atau pengumuman. Yang keempat, poster biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Buatlah kalimat yang singkat dan jelas namun menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. 3. Gunakan gambar dengan warna mencolok agar lebih menarik. Yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang. Ya, untuk materi pembelajaran kali ini, nanti untuk sumbernya bisa cari di buku siswa kelas 6, tema 4 ya. Lupa belum diganti, tema 4 dan Bu Pena Erlangga 6B. Jangan lupa, bisa saja cari sumber lain, bisa di internet, di Google dan sebagainya. Baik, itu untuk materi kali ini. Jangan lupa yang belum klik subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.